Dia dari Moskow, gadis berkulit pucat yang hidup di dunia penuh aturan. Dan dia dari Bandung, pria hangat yang percaya cinta bisa menembus segala perbedaan. Dua hati dari dua dunia berbeda, Rusia dan Indonesia, dipertemukan oleh takdir, tapi diuji oleh jarak, budaya, dan keyakinan. Inilah kisah cinta yang membuktikan. Kadang, perbedaan bukan alasan berpisah, tapi cara Tuhan menguji seberapa kuat dua hati bertahan. Salju bukan bagian dari hidup Reza, tapi hari itu, ia duduk di depan layar laptop, menatap wajah Anastasia yang muncul lewat panggilan video. Di belakang gadis itu, jendela apartemen menampakkan langit Moskow yang kelabu dan dingin. Sementara Reza sendiri sedang berada di Bandung, duduk di warung kopi sederhana dengan suara hujan sore yang menetes pelan di atap seng. Dua dunia yang berbeda, tapi dihubungkan oleh sinyal yang kadang tersendat. Sudah 2 tahun mereka menjalin hubungan jarak jauh. Semuanya berawal dari program pertukaran mahasiswa yang dulu diikuti Reza di Moskow. Pertemuan yang semula hanya karena tugas proyek budaya berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Anastasia yang pendiam dan rapi, Reza yang santai dan hangat, dua kepribadian yang tampak berlawanan. Tapi entah bagaimana mereka saling melengkapi. Sekarang, setelah program selesai dan Reza kembali ke Indonesia, hubungan mereka bertahan lewat layar. Tak selalu mudah. Kadang sinyal buruk membuat panggilan putus di tengah obrolan penting. Kadang perbedaan waktu membuat pesan baru dibalas berjam-jam kemudian. Tapi mereka berusaha. Setiap hari, mereka mencoba menyesuaikan, mencari celah di antara kesibukan, dan mempertahankan sesuatu yang bagi banyak orang terlihat mustahil. "Bagaimana cuacanya hari ini?" tanya Reza dengan senyum kecil, mencoba menutupi raut lelahnya. Setelah seharian mengajar privat bahasa Inggris di Rumirama, sekitar Dago. -12, jawab Anastasia, menghela napas panjang. "Aku rindu matahari. Rasanya sudah lama tidak merasakannya." Reza tertawa kecil. "Datang ke Bandung, kamu bakal kepanasan 2 hari pertama. Tapi nanti nggak mau pulang." Anastasia ikut tersenyum. Senyum itu yang selalu membuat Reza merasa semua perjuangan layak dilakukan. Tapi senyum itu juga yang membuatnya semakin sadar betapa jauh mereka sebenarnya. Anastasia bukan hanya dari negeri lain, tapi juga dari kehidupan yang sama sekali berbeda. Ia anak tunggal dari keluarga mapan di Moskow. Ayahnya seorang dosen universitas, ibunya pengacara, disiplin, tegas, dan menjaga reputasi. Reza hanya anak sulung dari keluarga sederhana di Bandung. Ayahnya pensiunan pegawai negeri, ibunya penjual kue di pasar. Hidup mereka jauh dari mewah, tapi hangat dan penuh tawa. Namun, cinta tak pernah bertanya soal latar belakang. Mereka berdua percaya pada hal yang sama. Cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di antara dua dunia yang tak pernah bersentuhan. Keyakinan itu membuat mereka bertahan sejauh ini. Sampai akhirnya, kenyataan mulai menuntut lebih dari sekadar keyakinan. Suatu malam, Anastasia berkata dengan suara pelan di ujung telepon, "Ayahku tahu tentang kita." Reza berhenti, mengetik di laptopnya, dan dia marah. Jawabnya singkat. Dia bilang, "Hubungan kita tidak masuk akal." Dia takut aku akan meninggalkan karirku, budayaku, bahkan keyakinanku untuk seseorang yang bahkan belum pernah ia temui. Reza terdiam. Jauh di dalam hatinya, ia tahu hari ini akan datang. Tapi mendengarnya langsung dari Anastasia tetap terasa menampar. "Aku cuma minta satu," lanjut Anastasia dengan nada memohon. "Tolong jangan marah padaku, karena aku tidak melawannya sekarang. Aku hanya butuh waktu." Reza mengangguk, meski gadis itu tak bisa melihatnya. "Aku ngerti. Kamu nggak salah. Aku yang cuma harus belajar lebih sabar." Setelah panggilan berakhir, Reza menatap layar ponselnya lama sekali. Nama Anastasia masih tertulis di sana,
Tapi sinyal kecil di pojok kanan sudah hilang. Seperti cinta mereka yang tetap ada, tapi seringkali kehilangan koneksi di tengah perjalanan panjang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Reza kembali mengajar anak-anak SD bahasa Inggris, membantu ibunya di dapur, dan di malam hari menulis lagu. Kadang ia mengirimkan rekamannya ke Anastasia. Suaranya pelan, sederhana, tapi tulus. Lagu-lagu itu menceritakan tentang rindu yang tidak bisa disentuh. Anastasia selalu menjawab dengan video balasan. Ia bermain piano, memainkan nada-nada minor yang melankolis tapi indah. Dua bahasa berbeda, tapi entah bagaimana mereka mengerti maknanya. Musim panas datang di Bandung, sementara di Moskow salju mencair. Namun, di antara mereka, jarak tetap terasa sama. Hingga suatu hari, Reza menerima pesan, "Aku akan ke Indonesia, ada konser budaya di Jakarta. Aku ingin menemuimu." Reza tak percaya. Ia membaca pesan itu berkali-kali. Seolah takut salah paham, ia menghubungi Anastasia secepatnya. Dan kali ini, wajah gadis itu muncul dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. "Aku serius. Aku akan di Jakarta selama seminggu. Aku ingin melihat duniamu, Reza." Hari itu menjadi awal dari segala harapan baru. Reza menyiapkan semuanya dengan semangat yang sudah lama tak ia rasakan. Ia bahkan meminjam mobil temannya agar bisa menjemput Anastasia di bandara. Ibunya tahu betul betapa berartinya gadis itu bagi Reza, meski ia belum pernah melihat wajahnya secara langsung. Kalau dia datang Jojo dari Rusia, berarti dia memang sungguh-sungguh, kata ibunya lembut. Tapi jangan lupa, Nak, dunia dia dan dunia kita mungkin tak sama. Hati-hati, jangan terlalu berharap. Kalimat itu sempat menancap di kepala Reza, tapi ia memilih percaya pada perasaannya. Saat hari kedatangan tiba, ia menunggu di Bandara Soekarno-Hatta dengan jantung berdebar. Ratusan orang lalu lalang, tapi hanya satu yang ia cari. Dan ketika Anastasia muncul dengan koper kecil dan rambut pirang yang diikat sederhana, waktu seperti berhenti. Mereka saling menatap, lalu tertawa. Semua canggung, tapi hangat. Reza menunduk sedikit, mencoba menyapanya dengan bahasa yang dulu ia pelajari terbata-bata di Moskow. "Здравствуй, Anastasia." Gadis itu terkekeh pelan. "Kamu masih ingat?" "Sedikit, tapi aku lebih lancar bilang aku rindu." Hari-hari berikutnya mereka habiskan di Bandung. Reza membawanya ke Lembang, ke kebun teh, ke tempat di mana udara selalu wangi tanah basah setelah hujan. Anastasia terpesona dengan semua kesederhanaan itu. Ia memotret segala hal, anak kecil yang bermain di jalan, ibu-ibu yang menjemur pakaian, hingga becak yang melintas di depan rumah Reza. "Di tempatku, semua terlihat rapi tapi dingin," katanya suatu sore di beranda rumah. "Di sini semuanya hangat, meski tak sempurna." Reza hanya tersenyum, karena di sini kita nggak butuh sempurna buat bahagia. Namun kehangatan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, Anastasia menerima telepon dari ayahnya. Suaranya keras. Bahkan dari kejauhan, Reza bisa mendengar nada marah itu. Setelah panggilan berakhir, Anastasia duduk lama tanpa bicara. "Dia tahu aku di sini," katanya pelan. "Dia bilang kalau aku tak segera kembali, dia akan menarik dukungan untuk karier musikku. Semua yang sudah aku bangun bisa hancur." Reza memandangnya lama, mencoba mencari jawaban yang tak menyakiti. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta kadang tidak bisa menang melawan realitas. Malam itu, mereka tidak banyak bicara, hanya duduk berdua di teras rumah sambil mendengar suara jangkrik. Anastasia bersandar di bahu Reza, sementara lelaki itu menatap langit. "Kalau kamu harus pulang, aku nggak akan menahanmu," ucap Reza akhirnya. "Aku cuma minta satu hal. Jangan lupakan bahwa di sini pernah ada seseorang yang mencintaimu sepenuh hati." Anastasia mengangkat wajahnya. Matanya basah. "Aku takkan lupa,"
Aku cuma takut setelah semua ini kamu akan membenciku. Reza menggeleng. Aku nggak bisa benci kamu, Stasia. Yang aku takuti cuma satu, lupa rasanya dicintai dengan tulus. Ketika hari keberangkatan tiba, Reza mengantar Anastasia ke bandara. Mereka berjalan pelan di antara orang-orang yang lalu lalang. Tak ada janji muluk, tak ada kata selamanya. Hanya genggaman tangan yang erat seolah ingin menahan waktu. Sebelum masuk ke ruang tunggu, Anastasia menatap Reza untuk terakhir kalinya. Terima kasih sudah mengajarkanku arti hangat yang sesungguhnya, katanya lirih. Reza tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Dan terima kasih sudah datang, Jojo, hanya untuk membuktikan bahwa cinta ini nyata. Pesawat lepas landas. Langit Jakarta cerah sore itu, tapi di dada Reza ada sesuatu yang berat dan kosong. Ia tahu hidup akan berjalan lagi, tapi ada bagian dari dirinya yang akan selalu tertinggal di dalam pesawat itu, bersama gadis yang kini terbang kembali ke dunia yang berbeda. Dan malam itu, di kamarnya yang kecil di Bandung, Reza menulis lagu baru. Ia menamainya Dari Moskow ke Bandung. Nada-nada sederhana, tapi setiap ketukannya membawa kenangan tentang seseorang yang mungkin takkan kembali, tapi telah meninggalkan bekas yang takkan pernah hilang. Sudah 3 bulan sejak Anastasia kembali ke Moskow. Sejak hari itu, hidup Reza terasa berbeda. Bukan berarti ia tidak berfungsi. Ia tetap bangun pagi, membantu ibunya membuat kue, mengajar anak-anak bahasa Inggris sore hari, dan menulis lagu malamnya. Tapi semua hal yang dulu terasa hangat, kini seperti kehilangan makna. Biasanya, setiap malam ada panggilan video dari Anastasia, tapi belakangan, pesan datang semakin jarang. Awalnya 2 hari sekali, lalu seminggu sekali, hingga akhirnya menjadi sebulan sekali. Reza berusaha memaklumi. Ia tahu Anastasia sedang sibuk dengan karirnya sebagai pianis, tapi tetap saja ada bagian dari dirinya yang tidak bisa tenang. Suatu malam, setelah seharian lelah mengajar, Reza membuka ponselnya dan menemukan satu pesan dari Anastasia. Aku maaf, belum sempat balas. Banyak sekali latihan dan jadwal konser, tapi aku selalu ingat kamu. Semoga kamu baik-baik saja. Reza membaca pesan itu berkali-kali. Tak ada tanda dingin atau penolakan di dalamnya. Tapi ia tahu jarak di antara mereka makin lebar. Ia mencoba membalas dengan tenang. Aku ngerti, kamu sibuk. Aku juga sibuk ngajar di sini. Tapi jangan lupa istirahat ya. Pesan itu dikirim pukul 9 malam. Sampai 2 hari kemudian, tak ada balasan. Bukan pertama kali, tapi tetap saja menyesakkan. Hari-hari berlalu, dan Bandung memasuki musim hujan. Langit sering mendung, jalanan becek, dan udara lebih dingin dari biasanya. Di sela-sela kesibukan, Reza sering duduk di teras rumah dengan gitar di pangkuannya. Ia menulis lagu baru, tapi bukan tentang cinta yang bahagia. Kini lagu-lagunya bercerita tentang kehilangan, tentang rindu yang tidak punya tempat untuk pulang. Ibunya sering melihat anaknya itu melamun. Masih kepikiran gadis Rusia itu ya? Tanyanya suatu malam, saat mereka sedang membungkus kue. Reza tersenyum kecil. Namanya juga manusia, Bu. Kadang, kalau udah sayang, susah buat berhenti mikirin. Ibunya menatapnya lama. Cinta itu bagus, Nak. Tapi jangan sampai bikin kamu lupa kalau hidupmu masih panjang. Kadang Tuhan memisahkan 2 orang, bukan karena mereka salah, tapi karena mereka butuh tumbuh di jalan yang berbeda. Reza diam saja, menunduk, memegang sendok adonan di tangannya. Kata-kata ibunya terasa seperti nasihat biasa, tapi pelan-pelan masuk ke hati. Suatu sore, Reza menerima surat elektronik dari sebuah lembaga budaya di Jakarta. Mereka menawarkan kerjasama, mengajar kelas musik dan bahasa, untuk peserta pertukaran pelajar dari luar negeri. Tanpa pikir panjang, Reza menerimanya. Ia merasa mungkin dengan bekerja di sana,
pikirannya akan lebih tenang. Hari pertama di Jakarta berjalan lancar. Ia bertemu banyak mahasiswa asing ngada yang dari Jepang, Korea, dan beberapa dari Eropa Timur. Tapi matanya langsung tertuju pada satu wajah. Seorang mahasiswi asal Rusia bernama Katya. Wajahnya memang berbeda dari Anastasia, tapi logat bicaranya mirip. Setiap kali Katya tertawa, ada sedikit gema kenangan yang menyelinap ke hati Reza. Katya ramah dan cepat akrab. Ia sering bertanya tentang budaya Indonesia, makanan, dan musik. Kadang, saat Reza memegang gitar dan menyanyi pelan, Katya mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Kamu punya perasaan yang dalam. Kalau menyanyi, aku bisa dengar sedihnya." Reza hanya tersenyum. Mungkin karena aku pernah kehilangan sesuatu. Katya tidak bertanya lebih lanjut, tapi pandangannya cukup untuk membuat Reza sadar kenangan tentang Anastasia masih ada di setiap nada yang ia mainkan. Waktu berlalu cepat, bulan berganti, dan Reza mulai menikmati pekerjaannya di Jakarta. Ia mulai bisa tertawa lagi, bahkan kadang lupa pada rasa sakitnya. Namun, suatu malam, pesan dari Anastasia datang lagi. "Reza, aku akan ke Indonesia bulan depan. Aku dapat undangan konser di Jakarta. Aku ingin menemuimu. Kalau kamu masih mau." Pesan itu membuat Reza terpaku lama. Ia tak tahu harus senang atau takut. Ada bagian dalam dirinya yang masih ingin bertemu, tapi juga bagian lain yang takut semua luka lama akan terbuka lagi. Akhirnya, setelah beberapa jam merenung, ia membalas, "Tentu aku mau ketemu. Aku masih di Jakarta juga. Nanti kabari kapan kamu sampai." Hari demi hari terasa panjang setelah itu. Reza kembali dihantui perasaan yang sama, seperti dulu, campuran antara rindu dan cemas. Ia bahkan mulai memikirkan hal-hal kecil. Apakah Anastasia masih sama seperti dulu? Apakah dia masih ingat aroma hujan di Bandung? Atau tawa kecil di teras rumah waktu malam itu? Ketika hari yang ditunggu tiba, Reza menunggu di lobi hotel tempat konser Anastasia akan digelar. Ia membawa bunga mawar putih, bunga yang dulu gadis itu suka. Namun saat Anastasia muncul dari lift, Reza langsung tahu sesuatu telah berubah. Gadis itu tampak lebih dewasa, langkahnya lebih mantap, tapi senyumnya tak sehangat dulu. "Reza," katanya pelan sambil tersenyum kaku, "kamu datang." "Ya, aku janji akan datang." Mereka duduk di kafe hotel, membicarakan hal-hal ringan, pekerjaan, musik, dan cuaca. Tapi ada ruang hampa di antara kalimat mereka, ruang yang dulunya penuh dengan tawa, kini hanya diisi kehotiation. Akhirnya, Anastasia menarik napas panjang. "Aku mau bilang sesuatu." Reza menatapnya. "Apa?" "Aku sudah punya seseorang di Moskow," katanya pelan. "Dia pianis juga. Kami sering bekerja sama. Semuanya terjadi begitu saja. Aku tidak ingin kamu dengar dari orang lain." Kata-kata itu jatuh seperti batu. Reza terdiam. Tidak ada amarah, tidak ada protes, hanya hening panjang yang terasa menyesakan. Ia menatap meja, mencoba tersenyum walau matanya mulai berkaca. "Aku ngerti, mungkin memang seharusnya begitu. Dunia kita memang beda dari awal." Anastasia menunduk, air matanya jatuh satu-satu. "Aku tetap sayang kamu, Reza. Tapi cinta itu kadang berubah bentuk. Sekarang, yang aku rasakan adalah terima kasih. Karena kamu pernah jadi rumah buat aku." Reza mengangguk pelan. "Aku juga terima kasih, Stasia. Karena kamu pernah datang sejauh itu, cuma buat aku percaya kalau cinta itu nyata. Meski gak selamanya bisa bersama." Mereka berpisah malam itu, tanpa pelukan, tanpa janji. Hanya tatapan panjang yang cukup untuk menutup satu bab dalam hidup keduanya. Beberapa hari kemudian, konser Anastasia berlangsung megah. Aula besar di Jakarta dipenuhi orang. Reza datang, diam-diam,
duduk di barisan paling belakang. Ketika Anastasia memainkan lagu terakhir, ia memperkenalkan judulnya untuk seseorang di Bandung. Nada-nadanya lembut, sedih, tapi indah. Di setiap dentingan piano itu, Reza bisa merasakan perasaan yang dulu mereka bagi hangat, jujur, dan tak pernah benar-benar hilang. Setelah konser selesai, Reza tidak mencoba menemuinya lagi. Ia keluar perlahan dari aula, menatap langit malam Jakarta yang redup. Ia tahu, itu terakhir kalinya ia melihat Anastasia. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tenang karena meski tidak berakhir bahagia, kisah itu nyata. Dan bagi Reza, itu sudah cukup. Beberapa bulan setelah itu, hidupnya berjalan lagi. Ia kembali mengajar, menulis lagu, dan sesekali membantu Katya beradaptasi dengan bahasa Indonesia. Hubungannya dengan Katya tidak seperti dulu dengan Anastasia, lebih tenang, lebih dewasa. Namun, setiap kali hujan turun, Reza masih menatap jendela dan mengingat gadis yang datang dari negeri salju itu. Tidak dengan luka, tapi dengan rasa syukur. Karena dari semua perbedaan dan jarak yang mereka hadapi, Reza belajar satu hal penting. Cinta sejati tidak selalu berarti memiliki seseorang, tapi mampu melepaskannya tanpa kehilangan kebaikan di hati. Dan pada malam itu, di kamar kecilnya di Jakarta, Reza menulis lagu lagi. Judulnya sederhana, Kau Pernah di Sini. Bukan lagu duka, tapi kenangan. Lagu itu ia nyanyikan dengan senyum, bukan tangisan. Karena akhirnya ia belajar mencintai tanpa harus menggenggam. Hari itu Bandung turun hujan sejak pagi. Langit kelabu dan udara dingin membuat semua terasa berat. Di kamar kos kecilnya di daerah Dago, Reza menatap layar laptop yang menampilkan wajah Alena lewat panggilan video. Koneksi internetnya tidak stabil. Suara Alena putus-putus, dan wajahnya kadang berhenti di tengah kalimat. Reza, kamu dengar aku? Suara Alena terhenti lagi. Iya, aku dengar. Tapi koneksinya jelek banget, jawab Reza sambil mengetuk sisi laptop, berharap gambar kembali jernih. Kamu di mana? Kok kayaknya ramai banget? Aku di kafe dekat kampus. Ada tugas kelompok. Tapi aku keluar sebentar buat video call sama kamu, kata Alena. Di belakangnya terdengar suara teman yang bercakap dengan bahasa Rusia cepat. Tawa mereka sesekali memecah keheningan. Reza tersenyum canggung. Oh, kirain kamu sengaja nggak mau video call akhir-akhir ini. Alena menghela napas. Suaranya terdengar pelan. Aku sibuk, Reza. Semester ini banyak proyek. Lagian waktu kita beda jauh. Kadang aku baru pulang, kamu udah mau tidur. Reza terdiam sejenak. Ia ingin mengerti, tapi dalam hatinya ada rasa sepi yang sulit dijelaskan. Aku tahu, cuma aku kangen aja. Rasanya akhir-akhir ini kita jauh banget. Alena tersenyum samar. Aku juga kangen, tapi cinta itu gak harus selalu dekat kan? Reza ingin menjawab, tapi kalimat itu justru terasa seperti pisau halus yang menusuk pelan. Dulu Alena sering bilang hal yang sama, tapi sekarang terdengar seperti pembenaran agar mereka tak terlalu sering bicara. Koneksi tiba-tiba terputus. Layar menampilkan tulisan "Connection Lost". Reza menatapnya lama. Dalam keheningan itu, hanya suara hujan di luar yang menemaninya. Ia menutup laptop, bersandar di kursi, dan menarik napas panjang. Di dinding, ada foto mereka berdua saat Alena pertama kali datang ke Bandung. Ia tersenyum dalam foto itu, memakai jaket tebal, berdiri di depan gedung sate, sambil memegang segelas bandrek. Waktu itu dunia terasa mudah. Sekarang, semuanya berubah. Sementara itu, di Moskow, Alena menatap layar laptop yang gelap. Ia tahu Reza pasti kecewa, tapi ia benar-benar kelelahan. Hidup di Rusia bukan sekadar kuliah dan salju indah seperti di film. Ia harus menyesuaikan diri lagi,
menghadapi pandangan sinis dari beberapa orang yang tahu bahwa pacarnya orang Asia Tenggara, bahkan berbeda agama. "Kenapa kamu pilih orang itu?" tanya salah satu temannya. Nadia, dengan nada bercanda tapi menusuk. Alena hanya tertawa hambar. "Karena dia baik, tapi kamu tahu, dia bukan dari budaya kita." "Bagaimana nanti kalau serius?" lanjut Nadia. Pertanyaan itu berputar di kepalanya. Bagaimana nanti kalau serius? Ia sendiri belum tahu jawabannya. Malam itu, Alena duduk di dekat jendela sambil melihat salju turun. Ia membuka chat Reza, mengetik sesuatu lalu menghapusnya lagi. Begitu terus beberapa kali. Akhirnya, ia hanya menulis, "Maaf ya, hari ini aku capek banget. Besok kita bicara lagi." Pesan itu terkirim, tapi tak dibalas. Keesokan harinya, Reza berangkat kerja ke kafe tempatnya menjadi barista. Kafe itu kecil, tapi ramai. Banyak anak muda nongkrong dengan laptop. Reza mencoba tersenyum pada pelanggan, tapi pikirannya melayang ke Alena terus. "Reza, kamu kenapa? Mukamu kusut banget," tanya Rani, rekan kerjanya. "Nggak apa-apa," jawabnya singkat sambil menuang kopi ke gelas. "Pacarmu yang di Rusia itu ya? Masih sering video call?" "Dulu sering, sekarang jarang," ucapnya lirih. Rani mengangguk, matanya penuh empati. "LDR itu susah, apalagi beda budaya, beda waktu, beda cara hidup. Tapi kalau memang kalian sayang, ya harus sabar." Reza hanya tersenyum kecil. Ia tahu kata-kata itu benar, tapi menjalankannya tidak semudah itu. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka semakin terasa aneh. Chat semakin jarang, panggilan makin singkat. Kadang Alena membalas pesan berjam-jam kemudian, atau hanya dengan satu kalimat pendek. Reza mencoba menahan diri, tapi akhirnya, suatu malam ia tak tahan lagi. Ia menulis panjang di chat, "Aku cuma pengen tahu, kamu masih mau lanjut hubungan ini nggak? Aku ngerti kamu sibuk, tapi aku juga manusia, Len. Aku rindu, aku butuh kabar, aku butuh tahu kalau kita masih berjuang ke arah yang sama." Pesan itu dikirim pukul 10 malam, waktu Bandung. Ia menunggu 5 menit, 10 menit, 1 jam, tak ada balasan. Sampai akhirnya, ia tertidur di depan laptop. Pagi harinya, hanya ada satu pesan dari Alena. "Reza, jangan berpikir aneh-aneh. Aku cuma lagi fokus, tapi tolong jangan paksa aku buat selalu ada setiap saat. Aku juga butuh ruang." Kata-kata itu dingin, tapi Reza tidak membalas. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang perlahan menjauh, tapi tidak tahu bagaimana cara menahannya. Beberapa hari kemudian, kabar tak terduga datang. Alena mengirim pesan bahwa ia akan ke Indonesia selama seminggu untuk liburan sebelum masa magangnya dimulai. Reza terkejut, sekaligus senang. Ia menyiapkan segala hal, dari tiket kereta ke Bandung sampai tempat penginapan kecil untuk mereka berdua. Ia ingin memperbaiki semuanya. Saat akhirnya mereka bertemu di Bandara Soekarno-Hatta, Alena tampak berbeda. Lebih dewasa, lebih tenang, tapi juga lebih dingin. Reza memeluknya erat, tapi Alena hanya tersenyum tipis. "Kamu berubah," katanya pelan. "Kamu juga," jawab Reza, mencoba tertawa. Selama perjalanan ke Bandung, suasana di mobil canggung. Dulu mereka bisa bicara tentang apa saja, sekarang semuanya terasa hati-hati. Seperti dua orang asing yang mencoba mengingat kenangan lama. Malamnya mereka makan di tempat yang dulu sering mereka datangi. Alena duduk sambil menatap jalanan yang basah oleh hujan. "Kamu tahu, Moskow dingin, tapi aku rasa Bandung sekarang lebih dingin," katanya pelan. Reza terdiam. Ia tahu, maksudnya bukan soal cuaca. "Aku capek, Reza," lanjut Alena. "Capek berusaha terus. Di sana aku sendirian. Di sini pun aku ngerasa sendirian. Kita udah gak kayak dulu." Reza menggenggam tangannya. "Aku tahu kita berubah, tapi bukan berarti kita harus menyerah.
Alena menatap matanya. Kamu gak ngerti. Aku harus mikir masa depanku, keluargaku, semuanya. Aku gak bisa cuma nurutin perasaan. Kalimat itu membuat dada Reza sesak, tapi ia tetap menatapnya, berusaha tenang. Aku ngerti. Tapi cinta itu kan bukan cuma soal mudah atau tidak. Kita cuma perlu yakin. Alena menarik tangannya perlahan. Reza, kadang yakin aja nggak cukup. Malam itu, mereka tidak bicara lagi. Hujan turun lebih deras. Dalam, diam. Keduanya tahu bahwa jarak bukan hanya soal ribuan kilometer, tapi juga jarak hati yang mulai terbentuk. Keesokan paginya, Reza terbangun lebih dulu. Ia melihat Alena duduk di balkon, memandangi langit Bandung yang mendung. Wajahnya datar, matanya kosong. Len, panggil Reza lembut. Alena menoleh, lalu tersenyum tipis. Aku mau pulang besok, aku udah pesan tiket. Reza terdiam. Cepat banget, aku gak mau bikin semuanya makin rumit. Jawabnya pelan. Reza ingin marah, tapi suaranya tercekat. Ia hanya berdiri, memandangi perempuan yang dulu membuat dunianya berwarna. Kini perlahan memudar dari kehidupannya. Hari terakhir mereka di Bandung berjalan dalam diam. Tak ada lagi tawa, tak ada pelukan, hanya tatapan yang saling mengerti, tapi tak bisa menahan waktu. Saat di bandara, Alena menatap Reza lama. Terima kasih udah sabar selama ini. Kamu orang baik, tapi mungkin bukan untuk aku. Reza menunduk. Jadi ini akhir ya? Alena tersenyum samar. Nggak ada yang tahu akhir itu di mana. Tapi sekarang, aku cuma butuh waktu untuk sendiri. Reza tak menjawab. Ia hanya memeluk Alena erat. Untuk terakhir kali, ia tahu, mungkin pelukan itu adalah perpisahan yang tak diucapkan dengan kata, tapi terasa sampai ke dada. Pesawat lepas landas, meninggalkan awan kelabu di langit Jakarta. Dan di tengah keramaian bandara, Reza berdiri diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendiri. Sudah hampir 2 bulan sejak pesawat yang membawa Alena meninggalkan Jakarta. Sejak saat itu, Reza hidup seperti bayangan dirinya sendiri. Ia tetap bekerja di kafe kecil di Dago, tetap melayani pelanggan dengan senyum, tapi matanya tak lagi berkilau seperti dulu. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia menatap foto kecil mereka di meja. Kadang, ia berpura-pura sibuk agar tak sempat memikirkannya. Tapi setiap malam sebelum tidur, bayangan wajah Alena selalu datang. Bro, kamu tuh kerja kayak robot, kata Rani suatu hari sambil menepuk bahunya. Hidupmu cuma kopi, terus termenung. Udah berapa lama sih putus? Reza tidak langsung menjawab. Ia menatap gelas yang baru saja ia bersihkan. Aku nggak tahu kita putus atau enggak. Dia cuma bilang butuh waktu. Rani mendesah pelan. Kalau seseorang bilang butuh waktu, kadang artinya dia udah mulai pergi. Cuma belum berani ngomong jujur. Reza menatapnya sekilas, tapi tak membalas. Ia tidak ingin percaya kata-kata itu. Meski di dalam hatinya ada rasa yang sama, bahwa mungkin Alena sudah benar-benar pergi. Hanya saja belum mengucapkannya secara langsung. Di sisi lain dunia, Alena duduk di kamar apartemennya di Moskow. Salju menumpuk di luar jendela, tapi ia tidak tertarik melihatnya. Di meja, laptopnya terbuka pada jendela obrolan yang kosong. Nama Reza masih ada di daftar kontak, tapi mereka sudah lama tidak bicara. Setiap kali ingin mengetik, tangannya berhenti di udara. Ia takut memulai percakapan, takut menambah luka. Ia tahu Reza masih menunggu, tapi ia juga tahu bahwa hidup mereka berjalan di 2 arah yang tak lagi sama. Sore itu, ibunya masuk ke kamar membawa secangkir teh. Alena, kau terlihat sedih lagi, katanya lembut dalam bahasa Rusia. Apakah karena pria dari Indonesia itu? Alena diam sesaat, lalu mengangguk. Aku masih memikirkannya. Mama, ibunya, duduk di sampingnya. Kau tahu, cinta memang bisa membuat bahagia, tapi juga bisa membuat seseorang buta.
Kau harus pikirkan masa depanmu. Dia dari dunia yang berbeda. Lena, kalian tak akan mudah bersama. Alena menatap ke bawah. Aku tahu, tapi aku juga gak bisa pura-pura gak peduli. Kadang mencintai seseorang artinya melepaskan, kata ibunya pelan, agar dua-duanya bisa tumbuh. Kata-kata itu menggema lama di kepala Alena. Ia tahu ibunya tidak salah, tapi perasaan tidak sesederhana logika. Malam itu, Alena membuka foto lama mereka. Saat Reza mengajarinya naik motor di Lembang, ia tertawa dalam diam melihat wajahnya yang ketakutan saat itu. Aku masih sayang, gumamnya pelan. Tapi aku gak tahu apakah cinta saja cukup. Beberapa hari kemudian, Reza mendapat kabar dari temannya bahwa kafe tempatnya bekerja akan ditutup. Pemiliknya pindah kota karena masalah keuangan. Reza kehilangan pekerjaan. Ia tidak panik, tapi dalam hati ia merasa seperti kehilangan pegangan lagi. Ia sudah kehilangan Alena, kini pekerjaannya juga hilang. Namun, bukannya menyerah, ia mulai mencari cara untuk bangkit. Ia menyewa gerobak kopi bekas dan mulai berjualan kopi keliling di sekitar kampus ITB. Setiap pagi ia menyiapkan alat-alat sederhana, menggiling biji kopi, dan menyiapkan termos air panas. Ia memberi nama kecil gerobaknya, Kopi Jarak. Teman-teman menertawakannya. Nama apaan tuh, Za? Kata Rani. Suatu kali, Reza tersenyum tipis. Soalnya kopi ini hasil dari jarak, antara dua hati yang gak bisa deket, tapi tetap hangat. Gerobak kecil itu pelen-pelen, menarik perhatian mahasiswa. Mereka suka dengan cara Reza menyajikan kopi sambil bercerita ringan. Meski hidupnya sederhana, ada sesuatu yang membuat orang nyaman saat berbicara dengannya. Bagi Reza, kopi bukan sekadar minuman. Itu adalah caranya melupakan seseorang yang jauh di sana. Sementara itu, Alena mulai magang di sebuah lembaga kebudayaan di Moskow. Hari-harinya padat, tapi pikirannya sering melayang. Suatu hari, ia diminta menulis artikel tentang budaya Asia Tenggara. Saat mencari referensi, ia melihat foto-foto Bandung, Lembang, dan Cihamplas. Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca. Ia membuka ponselnya dan menemukan akun Instagram Reza yang sudah lama tak ia buka. Di sana, ia melihat foto Reza berdiri di depan gerobak kopi dengan tulisan Kopi Jarak. Captionnya sederhana, jarak gak selalu berarti jauh. Kadang, jarak cuma cara Tuhan ngajarin sabar. Alena menatap layar lama sekali. Ia tersenyum samar, lalu mengetik komentar kecil. Kopinya kelihatannya enak. Reza melihat notifikasi itu malamnya. Saat membaca nama Alena muncul di layar, dadanya berdebar. Ia tidak menyangka gadis itu masih mengingatnya. Tanpa pikir panjang, ia membalas, "Kamu masih suka kopi hitam tanpa gula?" Tak ada balasan malam itu. Tapi Reza tahu, sedikit demi sedikit, sesuatu di antara mereka mulai mencair. Beberapa hari berlalu. Lalu tiba-tiba Alena mengirim pesan lewat chat. "Aku baca berita. Di Bandung lagi sering hujan ya. Kamu jualan gak kehujanan?" Reza tertawa kecil saat membaca pesan itu. Ia merasa seperti kembali ke masa lalu. Saat Alena masih di Bandung dan selalu cerewet soal kesehatannya. "Aku udah biasa, Len. Payungku lebih setia dari kamu," balasnya dengan emotikon tertawa. Alena membalas dengan emoji senyum. "Kamu masih suka bercanda." Dari percakapan kecil itu, mereka mulai bicara lagi. Tidak sesering dulu, tapi cukup untuk membuat hati Reza sedikit tenang. Namun, Reza juga tahu tidak semua bisa kembali seperti semula. Kadang mereka bicara hangat, tapi kadang percakapan berhenti begitu saja di tengah kalimat. Seperti dua orang yang ingin dekat tapi masih ragu melangkah. Beberapa bulan kemudian, musim panas datang di Rusia. Alena memutuskan mengambil cuti seminggu. Di tengah waktu luangnya, ia menonton ulang video-videonya bersama Reza. Salah satunya saat mereka berdua duduk di tepi sungai Cikapundung, tertawa karena perahu yang mereka naiki hampir terbalik. Ia menonton sambil tersenyum,
Tapi air matanya jatuh tanpa sadar. Ia tahu perasaan itu belum hilang, tapi ia juga tahu hidupnya tidak berhenti di sana. Malam itu ia menulis pesan panjang untuk Reza. Reza, aku sering mikir tentang kita, tentang semua yang udah kita lewatin. Kadang aku pengen kembali. Tapi aku juga takut. Takut kalau nanti kita cuma ngulang hal yang sama. Aku tahu kamu orang baik. Tapi mungkin jalan kita memang berbeda. Tapi aku tetap bersyukur pernah punya kamu di hidupku. Reza membaca pesan itu saat sedang menyiapkan kopi di gerobak. Hatinya sesak, tapi ia tersenyum. Ia membalas pelan. Aku juga bersyukur pernah punya kamu. Aku gak akan maksa apapun. Kalau nanti waktu mempertemukan kita lagi, aku janji, aku bakal siap. Bukan sebagai orang yang nunggu, tapi sebagai orang yang udah berdiri tegak. Pesan itu terkirim. Tak ada balasan lagi malam itu. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, Reza merasa damai. Ia menatap langit Bandung yang cerah setelah hujan. Di tengah udara lembab dan aroma kopi yang menenangkan. Ia tahu, cinta itu belum mati, hanya berubah bentuk. Beberapa minggu kemudian, Alena memutuskan menulis artikel tentang cinta dan perbedaan budaya. Di akhir tulisannya, ia menulis kalimat sederhana. Cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cukup dengan tahu bahwa seseorang di tempat lain pernah membuat kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Artikel itu dipublikasikan di laman budaya Rusia dan mendapat banyak tanggapan. Tapi yang paling membuatnya tersenyum adalah satu komentar dari akun anonim yang menulis, mungkin cinta itu seperti kopi, pahit di awal, tapi hangat di akhir. Ia tahu siapa yang menulisnya. Di Bandung, Reza terus menjalankan gerobak kopinya. Ia mulai dikenal di sekitar kampus sebagai barista LDR. Kadang orang bertanya tentang kisah cintanya, dan ia hanya tersenyum. Cintaku gak gagal, katanya suatu malam pada pelanggan. Cuma berubah arah. Dalam diam, ia masih memikirkan Alena, tapi bukan lagi dengan rasa kehilangan, melainkan dengan rasa syukur. Karena dari semua perbedaan yang pernah menyakiti mereka, justru di sanalah ia belajar bagaimana caranya bertahan. Dan entah di mana, jauh di Moskow, Alena menatap salju turun sambil memegang secangkir kopi hitam tanpa gula. Ia tersenyum kecil dan berbisik, "Untukmu Reza." 5 tahun telah berlalu sejak Reza terakhir kali melihat Alena di bandara. Banyak hal berubah. Ia bukan lagi barista yang bekerja di kafe kecil atau penjual kopi keliling. Usaha kopinya berkembang menjadi kedai kecil bernama Kopi Jarak, tempat nongkrong sederhana yang terkenal di Bandung karena suasananya yang hangat dan cerita di balik namanya. Setiap dinding kedai penuh foto-foto perjalanan Reza, mulai dari saat ia berjualan di gerobak hingga membuka toko kecilnya sendiri. Di pojok ruangan ada tulisan sederhana yang menjadi ciri khas tempat itu. Kopi ini dibuat untuk mengingat, bukan untuk menyesal. Reza sudah tidak seintens dulu memikirkan Alena. Ia pernah mencoba menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi entah kenapa, selalu ada jarak dalam hatinya yang tak bisa diisi siapapun. Bukan karena ia belum move on, tapi karena kisah itu sudah jadi bagian dari hidupnya yang tidak bisa dihapus. Suatu sore di bulan Juli, Bandung diguyur hujan deras. Kedai Kopi Jarak mulai sepi. Hanya tersisa beberapa pelanggan yang menunggu hujan reda. Reza sedang membersihkan meja ketika bel pintu berbunyi. "Permisi, masih buka?" Suara perempuan itu membuat Reza menoleh. Suara itu lembut, tapi terasa asing dan familiar sekaligus. Saat matanya menatap ke arah pintu, waktu seperti berhenti. Alena berdiri di sana, dengan rambut sebahu, jaket krem, dan mata yang dulu selalu menatapnya penuh makna. Ia tampak lebih dewasa, tapi senyum di wajahnya masih sama. Reza terpaku beberapa detik sebelum akhirnya menjawab, "Masih,
Silakan masuk. Alena tersenyum kecil dan melangkah masuk. Aku lihat tempat ini dari luar. Namanya menarik. Kopi Jarak. Nada suaranya sedikit bergetar, seolah sedang menahan perasaan yang lama terkubur. Reza mencoba bersikap tenang. Iya, tempat kecil aja. Kamu mau pesan apa? Alena menatap papan menu sejenak, lalu berkata pelan, kopi hitam tanpa gula. Reza berhenti sejenak, tersenyum samar, lalu menjawab, selera kamu gak berubah ya? Suasana canggung menggantung di udara. Reza menyiapkan kopi dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mencoba fokus, tapi pikirannya berputar ke masa lalu. Tentang tawa mereka, perpisahan di bandara, pesan terakhir yang penuh keraguan. Alena duduk di meja dekat jendela, memperhatikan Reza diam-diam. 5 tahun berlalu, tapi rasanya baru kemarin mereka duduk berdua di tempat yang sama, saling berjanji untuk tetap kuat. Saat Reza meletakkan cangkir di depannya, Alena menatapnya dan berkata, kamu berubah, Reza, tapi tetap punya aura yang sama. Reza tertawa pelan. Aura? Apa tuh? Tenang, tapi menyimpan banyak hal. Jawabnya singkat. Mereka berdua terdiam sejenak. Suara hujan di luar membuat suasana makin hening. Alena memegang cangkir kopinya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri. Aku balik ke Indonesia untuk proyek kerja. Tapi waktu lihat nama kedai ini di internet, aku langsung penasaran. Aku gak nyangka, ini tempat kamu. Dunia sempit, kata Reza sambil duduk di kursi seberang. Atau mungkin takdirnya belum selesai. Alena tersenyum, tapi senyum itu menyimpan banyak hal. Kamu masih suka ngomong kayak dulu ya? Mereka mulai bicara pelan, seperti dua orang yang baru belajar mengenal lagi. Alena bercerita bahwa ia sekarang bekerja di lembaga budaya internasional yang sering mengadakan kolaborasi dengan negara-negara Asia. Ia sudah banyak keliling dunia, tapi katanya, entah kenapa, setiap lihat nama Indonesia, aku selalu teringat kamu. Reza mendengarkan dengan tenang. Ia tidak ingin terlalu berharap, tapi hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Ia lalu bercerita tentang perjuangannya membangun kedai kopi, tentang masa-masa sulit setelah kehilangan pekerjaan dulu, dan bagaimana ia akhirnya bisa bangkit. Aku nggak tahu kenapa, tapi waktu aku bikin nama Kopi Jarak, aku ngerasa kayak itu bentuk doa. Doa buat jarak yang pernah aku punya. Alena menatapnya lama. Doa buat aku juga? Tanyanya lirih. Reza mengangguk. Iya, buat kita. Biar apapun yang terjadi, jarak itu nggak jadi alasan buat benci. Hujan di luar belum berhenti, tapi suasana di dalam kedai terasa hangat. Mereka membicarakan banyak hal, tentang film, musik, makanan Indonesia yang dulu Alena suka. Kadang mereka tertawa kecil, tapi di sela-selanya ada momen sunyi yang sulit dijelaskan. Di salah satu jeda percakapan, Alena menatap Reza dalam-dalam. Reza, katanya pelan, waktu itu aku salah. Aku pikir dengan pergi semuanya akan lebih mudah. Tapi ternyata enggak. Aku kehilangan bagian dari diriku sendiri. Reza menunduk, lalu berkata pelan, kita berdua juga salah. Len, aku dulu terlalu sibuk ingin mempertahankan, sampai lupa belajar memahami. Mata Alena berkaca-kaca. Kamu marah sama aku? Dulu iya, jawab Reza jujur. Tapi sekarang enggak. Aku malah berterima kasih. Berterima kasih? Alena tampak heran. Iya, karena kalau bukan karena kamu, aku gak bakal tahu gimana rasanya jatuh dan bangkit lagi. Kamu salah satu alasan aku jadi seperti sekarang. Alena menunduk, air matanya menetes pelan. Aku juga belajar dari kamu, Reza. Belajar kalau cinta bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang bertahan dengan hati yang baik. Hujan perlahan berhenti. Langit di luar mulai cerah, dan sinar sore masuk lewat jendela. Alena menatap keluar, lalu berkata, kamu tahu, aku sering berpikir, kalau waktu itu aku tetap di sini,
Mungkin hidupku akan beda, tapi aku juga tahu kita berdua butuh waktu untuk tumbuh. Reza mengangguk. Iya, kadang waktu bukan musuh, tapi jalan buat ngerti makna dari semuanya. Mereka sama-sama diam beberapa saat, lalu tertawa kecil karena suasananya terasa canggung tapi hangat. Alena menghela napas panjang. Aku nggak tahu ini pertemuan kebetulan atau kesempatan kedua. Reza tersenyum. Kalau buat aku, nggak ada yang kebetulan. Hari mulai gelap, kedai hampir tutup. Tapi mereka berdua belum ingin beranjak. Reza menatap jam di dinding. Kamu nginep di mana malam ini? Di hotel dekat sini, jawab Alena. Besok aku balik ke Jakarta. Tapi kalau kamu nggak keberatan, aku pengen mampir lagi besok pagi. Reza tersenyum. Aku nggak keberatan. Aku malah senang. Alena berdiri, menatap sekeliling kedai untuk terakhir kalinya malam itu. Tempat ini nyaman banget. Reza, kamu berhasil bikin tempat yang punya jiwa. Jiwanya kamu juga ada di sini, jawab Reza spontan. Alena menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku tahu. Keesokan paginya, Alena datang lagi. Ia membawa 2 gelas kopi dari toko sebelah dan sepotong roti. Mau sarapan bareng? Katanya sambil tersenyum. Reza tertawa kecil. Sekarang, kamu yang traktir aku. Mereka duduk di teras kedai, memandangi jalanan Bandung yang ramai. Tidak ada pembicaraan berat kali ini. Hanya obrolan ringan tentang masa depan, mimpi, dan hal-hal kecil. Tapi di balik itu semua, ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa tenang yang dulu tidak pernah mereka punya. Saat waktu menunjukkan pukul 10, Alena berdiri. Aku harus ke bandara. Reza ikut berdiri, mengantarnya sampai depan. Mereka berdiri berhadapan, tanpa kata. Lalu Alena berkata pelan, mungkin kita nggak tahu kemana hidup akan membawa, tapi aku senang pernah datang lagi. Reza mengangguk. Aku juga senang kamu datang. Alena mengulurkan tangan. Reza menyambutnya. Tapi kemudian, tanpa ragu, Alena menariknya ke pelukan. Pelukan itu tidak seerat dulu, tapi hangat dan tulus. Terima kasih udah gak marah lagi, bisik Alena. Terima kasih udah datang lagi, balas Reza. Alena tersenyum, menatap wajah Reza untuk terakhir kalinya, lalu melangkah pergi. Reza menatap punggungnya sampai menghilang di ujung jalan. Ia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi, tapi kali ini ia tidak merasa kehilangan. Ia justru merasa lega, karena akhirnya kisah mereka tidak lagi berakhir di perpisahan, tapi di kedamaian. Hari itu, setelah Alena pergi, Reza menulis satu kalimat di papan kedainya. Kadang cinta nggak butuh janji baru, cukup keberanian untuk saling memaafkan. Ia menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum. Dan di tempat lain, di kursi bandara yang sepi, Alena menatap ponselnya dan membaca pesan dari Reza. Kopi kamu masih belum pakai gula kan? Ia tertawa pelan dan membalas, iya, rasanya masih sama, tapi sekarang lebih tenang. 6 bulan berlalu sejak pertemuan Reza dan Alena di Bandung. Kehidupan berjalan seperti biasa. Kopi Jarak semakin ramai. Banyak pengunjung datang karena suasananya yang tenang dan kisah pemiliknya yang pernah viral setelah wawancara singkatnya di acara radio lokal. Namun di balik semua kesibukan, Reza masih sering memikirkan hari ketika Alena datang ke kedainya. Bukan dengan rasa rindu yang menyakitkan seperti dulu, tapi dengan perasaan hangat yang aneh. Semacam kedamaian yang tumbuh setelah semua luka disembuhkan waktu. Setiap kali hujan turun, Reza masih menatap ke arah jendela tempat Alena dulu duduk. Kadang ia membayangkan perempuan itu masih di sana, memegang cangkir kopi hitam tanpa gula, menatapnya dengan mata yang dulu sempat penuh keraguan, tapi kini lebih dewasa. Suatu pagi, Reza menerima surat elektronik dari sebuah lembaga budaya internasional. Isi pesannya pendek,
tapi membuat dadanya berdebar. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam pameran budaya Indonesia-Rusia di Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Rusia. Penanggung jawab proyek, Alena Vasilieva. Reza terdiam cukup lama di depan layar. Ia tidak tahu apakah harus merasa gugup, bahagia, atau canggung. Tapi yang pasti, nama itu masih memiliki tempat di dadanya. Ia menarik napas panjang, lalu mengetik balasan singkat. Saya terima kasih atas undangannya. Beberapa minggu kemudian, ia berangkat ke Jakarta. Acara itu cukup besar, menampilkan pertunjukan seni, budaya, serta kerjasama antara dua negara. Reza diundang untuk mengisi sesi tentang kopi dan diplomasi budaya. Begitu sampai di lokasi acara, Reza sempat berhenti sejenak. Di panggung utama, ada tulisan besar "From Moscow to Bandung, When Culture Meets Heart." Ia tersenyum kecil. Judul itu terlalu akrab untuk disebut kebetulan. Di ruang pameran, banyak tamu dari berbagai negara. Namun, pandangan Reza hanya mencari satu sosok. Dan benar saja, di sisi kanan ruangan, ia melihat Alena mengenakan blazer putih dan celana panjang hitam. Rambutnya disanggul rapi. Ia tampak sibuk memberi instruksi pada panitia, tapi sesekali tersenyum pada tamu. Reza menatap dari jauh, merasa dadanya hangat dan tenang sekaligus. Ketika Alena akhirnya menoleh, mata mereka bertemu. Tak ada kejutan atau air mata, hanya tatapan dua orang yang sudah memahami bahwa waktu telah menempatkan mereka pada posisi yang tepat. Alena berjalan mendekat dengan langkah yakin. "Reza," katanya pelan. Senyum mengembang. "Alena?" Jawabnya singkat, tapi suaranya lembut. "Lama gak ketemu. Sepertinya waktu memang suka main-main ya," katanya sambil tertawa kecil. "Kadang waktu bukan main-main, tapi ngetes seberapa siap kita buat ketemu lagi," balas Reza. Mereka berdua tertawa kecil. Suasananya ringan, jauh dari canggung. Acara berjalan lancar. Reza berbicara di depan banyak orang tentang bagaimana kopi bukan sekadar minuman, tapi jembatan budaya yang bisa menyatukan orang dari dua dunia berbeda. Ia menutup presentasinya dengan kalimat yang membuat banyak orang diam sejenak. Cinta dan budaya itu mirip, sama-sama butuh waktu dan pemahaman. Tanpa dua hal itu, semua cuma jadi rasa yang cepat hilang. Saat Reza turun dari panggung, Alena menyambutnya dengan tepuk tangan kecil. "Kamu masih bisa ngomong pakai hati ya?" katanya pelan. Reza tersenyum. Kali ini bukan buat meyakinkan siapapun, cuma berbagi aja. Sore itu, setelah acara selesai, mereka berdua duduk di taman hotel tempat konferensi berlangsung. Jakarta mulai beranjak senja. Lampu-lampu gedung menyala, dan suara kendaraan menjadi latar yang tak henti-henti. Alena menatap langit jingga. "Dulu aku pikir perpisahan itu akhir dari segalanya. Tapi ternyata bukan. Itu cuma jeda yang bikin kita bisa ngerti arti dari semua yang udah lewat." Reza menatapnya, lalu berkata, "Aku juga baru ngerti. Kadang cinta gak harus dimiliki untuk tetap hidup." Alena tersenyum. "Aku gak tahu kita masih punya kita atau enggak. Tapi aku tahu satu hal. Kamu orang yang selalu bisa aku hormati." Reza mengangguk. "Dan kamu orang yang selalu bisa aku doakan." Mereka sama-sama diam. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji baru. Tapi perasaan di antara mereka terasa utuh. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikenang dengan cara yang baik. Keesokan harinya, acara selesai. Reza bersiap kembali ke Bandung. Di lobi hotel, Alena menemuinya untuk terakhir kali. Ia membawa sebuah koper kecil dan amplop putih. "Ini buat kamu," katanya sambil menyerahkan amplop itu. "Jangan dibuka sekarang. Nanti aja di rumah." Reza menerimanya tanpa banyak tanya. "Kamu balik ke Rusia?" "Belum. Aku masih harus ke Yogyakarta beberapa minggu untuk program budaya. Tapi mungkin setelah itu, ya, aku nggak tahu. Dunia masih panjang.
Reza tersenyum. Hati-hati di jalan ya. Alena menatapnya lama, lalu berkata pelan, Reza, terima kasih udah jadi bagian hidup aku. Aku gak akan lupa, dan aku juga gak akan lupa kamu. Jawabnya jujur. Mereka berpelukan sebentar, tidak lama, tapi cukup untuk mengucapkan semua yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah itu, Alena berjalan pergi, perlahan menghilang di kerumunan. Reza hanya berdiri diam, menatapnya sampai banner-banner hilang dari pandangan. Di perjalanan pulang, di dalam kereta menuju Bandung, Reza membuka amplop dari Alena. Di dalamnya ada foto lama mereka berdua saat di Moskow dulu, duduk di taman dengan secangkir kopi. Di belakang foto itu ada tulisan tangan Alena. Untuk Reza, terima kasih sudah mengajarkan aku apa itu cinta yang gak menuntut. Kalau suatu hari kita bertemu lagi, mungkin bukan untuk mengulang, tapi untuk tersenyum karena pernah sejauh ini. Reza menatap tulisan itu lama, lalu ia menyelipkan foto itu di dalam dompetnya. Di belakang kartu namanya. Bukan untuk disimpan sebagai kenangan menyakitkan, tapi sebagai pengingat bahwa cinta sejati kadang tidak berakhir, hanya berubah bentuk. Beberapa bulan kemudian, Kopi Jarak semakin berkembang. Ia membuka cabang kecil di Jakarta dengan konsep yang sama, tempat sederhana untuk orang-orang yang ingin menenangkan diri. Di pojok kedai itu, Reza menempelkan satu kalimat di dinding. Ada cinta yang ditakdirkan untuk bersama, dan ada cinta yang ditakdirkan untuk membuat kita jadi lebih baik. Setiap kali seseorang bertanya arti kalimat itu, Reza hanya tersenyum. Ia tidak perlu menjelaskan apapun, karena kadang kisah yang paling indah bukan tentang dua orang yang bersatu, tapi dua hati yang berhasil berdamai setelah saling kehilangan. Suatu malam, saat kedainya hampir tutup, Reza menerima pesan singkat di ponselnya. Bandung selalu bikin aku ingat kamu. Kopinya enak, tapi rasanya beda kalau bukan kamu yang bikin. Nomornya tidak tersimpan, tapi ia tahu siapa pengirimnya. Ia tersenyum kecil, mengetik balasan pelan-pelan. Mungkin suatu hari aku yang ke Moskow. Kita minum kopi di sana, tanpa jarak lagi. Tapi kalau nggak sempat, nggak apa-apa. Aku tetap doain kamu bahagia. Pesan itu terkirim. Tidak ada balasan. Setelahnya, tapi Reza tahu, kadang diam adalah jawaban paling jujur. Ia menatap langit malam Bandung dari jendela kedainya, dan di antara aroma kopi yang menenangkan, ia tersenyum. Bukan karena kisahnya bahagia, tapi karena akhirnya ia bisa bener-bener melepaskan. Dengan cara yang baik, tamat, cinta Reza dan Alena tidak berakhir di pelukan, tapi di pengertian bahwa kadang cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang, melainkan tentang tumbuh bersama waktu, meski di tempat yang berbeda. Kadang, cinta nggak selalu berakhir di kata bersama. Ada cinta yang ditulis Tuhan, bukan untuk dimiliki, tapi untuk dimengerti. Reza dan Alena sudah membuktikan bahwa jarak, waktu, bahkan perbedaan budaya tidak selalu memisahkan. Kadang, justru mengajarkan kita arti cinta yang sebenarnya. Mungkin kamu juga pernah mencintai seseorang yang kini cuma bisa kamu temui lewat doa, lewat kenangan, atau lewat secangkir kopi di malam yang sunyi. Tapi kalau kisah ini membuat kamu teringat pada seseorang, jangan hanya berhenti di rasa rindu. Kirimkan doa terbaikmu, karena mungkin itu cara paling tulus untuk tetap mencintai tanpa harus memiliki. Terima kasih sudah menonton sampai akhir kisah cinta yang diuji perbedaan dari Moskow ke Bandung. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tonton kembali dari awal. Karena setiap bab punya makna yang mungkin baru kamu sadari setelah hati kamu tenang. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Cinta mungkin tak selalu berakhir indah, tapi setiap cinta yang tulus pasti meninggalkan sesuatu yang abadi.